Kak, aku sudah punya anak. Anak itu anak dia. Kalau kamu berani keluar rumah untuk mencari perempuan jalang itu, malam ini juga kita akan mengurus surat nikah. Apa katamu? Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu penurut. Aku hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri saat Surodan menelpon dan memanggil kakakku pergi. Tapi yang kutunggu justru mayat yang sudah dingin. Di kehidupan ini, perempuan jalang itu jangan harap bisa menyentuh kakakku sedikit pun. Untuk mencegah kakakku keluar malam ini dan menemui ajalnya, aku bergegas ke warnet dan menyewa seorang pemuda berambut pirang untuk berpura-pura menjadi pacar palsuku. Semakin mirip gelandangan, semakin baik. Siapa sih kamu sebenarnya? Kakak iparnya. Siapa kakak iparmu? Berani-beraninya, kamu menyentuh adikku. Namaku tidak perlu disebut-sebut. Panggil saja aku Ajing. Kakak ipar, jangan emosi. Soal mas kawin bisa dibicarakan. Keluargaku paling banyak bisa kasih 1.000 ini. Benar-benar tidak ada lagi, tidak bisa lebih. Lepaskan tanganku. Hari ini aku pasti akan menembak gadis berkepang ini. Hari ini berani menyentuh sehelai rambut pun darinya. Aku akan membawa keponakanmu melompat dari lantai 2. Sejak kecil sampai sekarang, aku belum pernah melihat adikku bertingkah gila seperti ini. Shen Qing, kenapa kamu belum datang? Xiao Xiao, kenapa kamu bahkan belum ganti baju? Apa ada yang terjadi? Jangan takut. Kalau ada masalah, bilang saja ke Kak Ruodan. Itu dia, retorika yang sudah akrab. Di kehidupan sebelumnya, dengan beberapa kata saja, dia sudah berhasil memikat hati kakakku. Tapi begitu dia mulai bicara, otak kakakku langsung kacau. Tapi di kehidupan ini, cara itu tidak akan berhasil. Kak Ruodan, kamu datang tepat waktu. Aku sedang bingung tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa, ya? Nona kecil, biar aku yang menengahi. Pacarku itu miskin. Hanya punya satu. 00 yuan sebagai mas kawin, dia bahkan tidak punya mobil untuk transportasi. Kak Ruodan, bukankah kamu punya Porsche? Berikan saja padanya. Anggap saja itu sebagai sumbangan pernikahan kami. Xiao Xiao, jangan bercanda. Lelucon ini tidak lucu. Kak Ruodan, aku tahu kamu suka orang kaya dan benci orang miskin. Kalau kamu tidak memberikan Porsche, itu kepada pacarku yang berambut kuning. Aku tahu kamu sebenarnya. Xiao Xiao, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganku dulu. Kak Ruodan, meremehkan pacarku. Kalau kamu gak kasih maibahmu ke dia, aku bakal pura-pura mati di atas meja teh ini hari ini. Gadis ini gak paham romansa. Tapi daya tempurnya lumayan kuat. Aku kan adik yang manis. Dan penurut, pasti udah bener-bener dipengaruhi sama si rambut kuning ini sampai jadi nakal banget. Kamu pulang dulu aja, urusan kecelakaan mobil itu kamu urus sendiri. Aku lagi gak ada waktu buat ngurusin kamu. Oke Shen Qing, jangan marah, aku pergi dulu. Ini pertama kalinya sejak kita kenal kamu bilang, gak ada waktu, hanya karena adiknya, dia sembarangan menjemput preman dari jalanan, membawanya pulang. Selamat jalan Nyonya, Zhou Xiao, hari ini kamu harus jelaskan padaku, dari mana sebenarnya si berambut kuning ini berasal? Apa otakmu sudah basah? Bangunlah. Soal mas kawin kakak ipar, bisakah dibayar dengan cicilan? Zhang Peng, segera bawa 20 orang ke sini dan las pintu gerbang ini sampai tertutup rapat. Hari ini, aku pasti akan menghajar sendiri si berambut kuning yang tidak tahu. Kakak. Dajiu, apakah keributan ini untuk menyambutku atau mengantarku pergi? Kenapa tertawa ajian? Lupa nama keluargamu? Kenapa keliling-keliling? Pekerjaan lepas apa? Main game? Sesekali ambil pekerjaan sampingan. Malam ini kan, baru dapat satu, yang baru saja diberikan adikmu. Kakak, kalau berani menyiramnya dengan air, aku akan kabur dari rumah dan pergi ke bawah jembatan Tian Kiao untuk mengemis. Kembali ke kamarmu. Baiklah, aku ganti tanya soal kamar. Apa kamu punya kamar? Gak punya mobil, gak punya kerjaan. Baru aja bilang main game. Kamu mau menghidupi adikku cuma dengan main game. Apa otakmu ada lubangnya? Kakak ipar, jujur aja. Dengan penampilan kayak gini, apa aku gak layak jadi pengangguran yang dihidupi orang lain? Zhang Peng, awasi si brengsek ini 24 jam non-stop. Kemanapun dia pergi, kamu ikuti. Kalau dia ke toilet, kamu jaga di depan pintu. Kalau dia naikin celananya, kalau dia berani menyentuh sehelai rambut adekku, langsung potong, dan kasih ke anjing. Bawa dia ke pintu kamar tamu sisi barat, suruh 4 orang jaga ketat. Semua yang terjadi malam ini benar-benar terasa tidak nyata. Shen Jing, aku sendirian di rumah benar-benar takut. Paman Topi besok akan datang memanggilku. Kapan sebenarnya kamu akan pergi? Rasanya sangat menyakitkan. Persetan dengan kecelakaan mobilmu. Persetan dengan ahli itu. Langit runtuh pun tidak lebih penting daripada adikku. Zhao Xiao, jelaskan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan si rambut kuning itu? Kamu benar-benar hamil? Aku tidak hamil. Kalau begitu, kenapa kamu bertingkah gila di tengah malam begini? Karena aku tidak mau, kamu terus-terusan diperlakukan seperti anjing oleh orang lain, Kak. Setiap kali ada masalah dengan Suruodan, kamu langsung kabur di tengah malam. Kamu berani menyalahkan dirimu sendiri atas kecelakaan lalu lintas yang melarikan diri itu? Pernahkah kamu berpikir, bagaimana kalau kamu tertabrak sampai mati? Omong kosong apa ini? Ruodan hanya sedang dalam masalah. Kalau aku tidak membantunya, siapa lagi yang akan membantunya? Apa dia tidak punya tangan dan kaki sendiri?
Apakah bumi akan berhenti berputar tanpa kamu, Shenqing? Baiklah, pergilah, membantunya dia. Kalau kamu sampai celaka, aku bakal jual habis harta keluarga Zhao. Terus, bawa si berambut kuning itu buat melahirkan. Aku cuma punya kamu sebagai kakak. Udah diklarifikasi Tuan Lu. Keluarga Zhao kaya raya, dari bisnis properti lokal, asetnya sekitar 12 miliar. Zhao Shenqing, yang memegang kendali penuh. Adik perempuannya, Zhao Xiaoxiao, berusia 23 tahun dan sedang kuliah pasca sarjana. Oh ya, tolong selidiki juga wanita bernama Shuruo Dan, yang kamu minta diselidiki. 3 hari lalu, dia diduga terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang disengaja. Sesuai rencana, malam ini Zhao Shenqing seharusnya pergi untuk menanggung kesalahan itu. Apakah Zhao Shenqing sudah keluar? Belum. Bukankah kamu sudah pergi ke rumahnya secara langsung? Segera hitung ulang seluruh aset keluarga Zhao. Cari tahu berapa banyak aset yang bisa dialihkan ke nama mereka. Ungkapkan semua dana mereka di luar negeri dan semua investasi silang yang tumpang tindih. Paham? Perlu langsung melakukan tindakan? Jangan biarkan dia hidup. Si penipu kecil dari keluarga Zhao itu cukup menarik. Gadis-gadisku sudah mendapat informasi, karena kita jauh di atas mereka. Pak Zhao, barang yang Anda inginkan, sialan, aku ingin lihat sendiri, barang apa yang berani mengganggu harta karun keluarga Zhao. Ini bukan soal kesetaraan status, ini benar-benar perbedaan kelas. Putri kesayangan keluarga Zhao. Bagaimana mungkin, dia bisa bergaul dengan sampah kelas bawah seperti itu? Kakak ipar, kenapa kamu sudah marah sejak pagi? Siapa kakak iparmu? Rambut kuning, lihat sendiri. Inilah hidupmu. Putus sekolah SMP, bahkan dirimu sendiri menghidupi diri sendiri. Dengan apa kamu akan menghidupi adikku? Aku bukan sampah. Aku pria tampan yang penuh rasa hancur. Apa yang kamu katakan? Jangan takut. Kakak, kamu tidak boleh mengganggunya. Xiao Xiao, minggir. Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Lihatlah berkas ini, terlepas dari seperti apa. Dia dulu, sekarang dia pacarku. Xiao Xiao, sadarlah. Dia seorang preman. Menurutmu apa yang aku cintai? Aku tidak mencintai uangnya, bukan juga statusnya. Yang aku cintai adalah rasa hancurnya, yang sialan ini, yang tak ada duanya. Aku akan menggunakan seluruh cintaku seumur hidup untuk menyembuhkan kesengsaraan masa kecilnya. Kesedihan yang menyembuhkan masa kecil. Istilah sialan apa ini dari sastra pinggir jalan mana sih? Penipu kecil ini, sayang sekali, dia tidak masuk akademi film. Baiklah, Zhao Xiaoxiao, tunggu saja. Azan, jangan takut. Kakakku itu hanya macan kertas. Macan kertas sialan? Aku tidak percaya. Seorang yang miskin dan kelaparan bisa menahan godaan uang. Aku akan menghancurkan martabat dan semangat si berambut kuning ini, sedikit demi sedikit. Lalu mengusirnya dari keluarga Zhao. 5 juta cukup atau tidak? Ambil. 5 juta, ambil uang ini. Lenyaplah dari dunia adikku. Begitu si berambut kuning busuk ini mengulurkan tangannya, langsung katakan, yang kau ambil hari ini bukan uang, melainkan martabatmu sebagai seorang pria. Aku akan menghancurkan si berambut kuning ini. Kakak, apa yang kau apa? 5 juta kok dianggap sedikit? Atau kamu masih takut mengambilnya? Ambil saja. Uangnya sudah kuterima. Kakak ipar kamu, orangnya baik juga. Ya, uangnya sudah kuterima, cepat pergi. Kak, uang adalah uang, perasaan adalah perasaan. Uangnya sudah kuterima, tapi aku benar-benar tidak rela melepaskan Xiao Xiao. Kita saling mencintai dengan tulus. Kak, Zhao Xiaoxiao, kamu lagi gila apa? Lepaskan tanganku. Aku tidak. Kamu bilang tidak setuju. Tapi tubuhmu justru menunjukkan sebaliknya kan? Kamu ternyata diam-diam memberi 5 juta pada Achin di belakangku. Apa kamu takut keluarganya miskin dan gak bisa bayar mas kawin? Sehingga aku bakal menderita kalau menikah ke sana? Makanya kamu rela jadi orang jahat dengan cara diam-diam menyelinapkan uang ini ke kami. Kak, cintamu terlalu dalam. Kenapa aku gak pernah sadar sebelumnya? Kak ipar, dulu aku salah paham sama kamu. Aku kira kamu orang yang sombong dan meremehkan orang miskin. Tenang saja, 5 juta ini pasti nggak akan mengecewakan harapanmu. Nanti kalau kita sudah kaya, pasti akan kubalas 2 kali lipat. Siapa aku? Di mana? Aku? Apa yang baru saja kulakukan? Aku malah membiayai pernikahan adikku sendiri, dan si berambut kuning ini. Kakak, kenapa? Kamu diam? Apa kamu menangis terharu karena kebaikanmu sendiri? Selesai, kerjasama yang menyenangkan. Uangnya mana? Yang melihat dapat bagian, kasih aku setengahnya. Bukankah ini dana awal pernikahan? Jangan banyak omong, cepat, 250. Nona, ada masalah. Ada apa? Kakakku bunuh diri di ruang kerja bukan? Benar. Nona, Shuruo Dan sedang basah kuyup di bawah hujan di gerbang villa kita, berteriak-teriak, ingin bertemu dengan Pak Zhao. Dia hampir pingsan. Wanita licik yang membunuh kakakku di kehidupan sebelumnya kembali beraksi. Di kehidupan ini, wanita licik itu jangan harap bisa menyentuh sehelai rambut pun dari kakakku. Jelaskan dengan jelas. Pagi ini tiba-tiba turun hujan. Dia bahkan tidak membawa payung. Dia bilang, harus bertemu dengan Pak Zhao. Dia bilang kalau Pak Zhao tidak mau menemuinya, dia akan mati di sini.
Sekarang, lihatlah wajahnya pucat pasi dan tubuhnya goyah-goyah. Sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Inilah 3 trik klasik si wanita licik, basah kuyup untuk terlihat lemah, dan memaksakan moral. Di kehidupan sebelumnya, kakakku sudah tertipu oleh trik ini. Abaikan saja dia, biarkan dia mati kalau mau. Usir dia, jangan sampai mengotori halaman rumah kita. Tapi, Nona, kalau benar-benar terjadi sesuatu, untungnya dia basah kuyup di luar. Aura topeng kakakku belum sepenuhnya hilang. Tidak, dia tidak boleh keluar. Kakak, apakah kamu mau mengurusnya lagi? Aku hanya mau melihat-lihat, biar dia nggak benar-benar mati di depan rumahku, dan bawa sial. Lihat apa? Ada apa yang menarik? Kamu kan orang hidup. Bisa mati karena kehujanan? Apa dia terbuat dari kertas? Zhao Xiao, jangan bertingkah tidak masuk akal. Aku sudah bilang, aku hanya mau mengurusnya, biar masalahnya nggak membesar. Aku nggak peduli, aku nggak izinin kamu pergi. Kalau kamu berani melangkah keluar pintu ini hari ini, aku akan langsung menikah dengannya di altar. Sujud pertama kepada langit dan bumi, sujud kedua kepada orang tua, pasangan suami istri, Li Chen mengantar ke kamar pengantin. Gadis ini, kamu benar-benar tak kenal aturan. Aku memang tak kenal aturan. Pokoknya, pilih saja. Apakah memilih cewek licik di luar sana, yang hampir mati, atau memilih adik kandungmu yang sebentar lagi akan menikah ini? Pak Zhao, ada masalah. Nona Shu, dia pingsan. Apa? Baru saja dia terjatuh langsung ke kolam air mancur. Orang-orang kami sudah mengangkatnya ke atas, dan sekarang, sekarang, sepertinya dia sudah tidak bernapas lagi. Minggir, kakak ipar. Jangan panik. Hujan segini derasnya. Kamu mau keluar sekarang cuma buat pertunjukan bunuh diri bersama? Sudah, lupakan saja. Satu-satunya kelemahan kakaknya yang sangat menyayangi adik ini adalah perasaannya. Pergi sana, jangan menghalangi jalan. Aku mau tanya sesuatu. Saat pingsan, wajahnya menghadap ke bawah atau ke atas? Sepertinya menghadap ke atas. Jatuh dengan posisi telentang loh. Kakak ipar, temanmu ini, insting bertahan hidupnya cukup kuat ya. Bahkan saat pingsan pun, dia tahu harus memilih posisi yang gak bakal tersedak air. Ya, telentang. Orang normal kalau benar-benar pingsan, dia bakal kehilangan kesadaran, jatuh lurus ke bawah kayak karung semen. Kalau telungkup ya, telungkup, kalau telentang ya telentang. Semuanya tergantung keberuntungan. Ini artinya apa? Artinya, saat dia pingsan, otaknya masih cukup sadar. Si berambut kuning ini mulutnya tajam banget, aku suka. Kayaknya memang jatuh telentang. Dan dia juga menghindari batu-batu di tepi kolam air mancur. Lihat saja, dia bahkan tahu cara menghindari batu-batu itu. Insting bertahan hidupnya jauh lebih kuat darimu. Kakak ipar, kamu dengar itu? Hah? Dia bahkan berpura-pura pingsan. Apakah wanita seperti ini pantas membuatmu luluh? Pak Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah perlu memanggil ambulans? Ayo panggil dokter keluarga dulu untuk memeriksa Pak Zhang. Kamu yang atur. Shenqing, aku di mana ini? Aku sangat takut. Begitu datang langsung bilang begitu. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah mendengarnya 800 kali. Setiap kali Suruodan mengatakannya, aku takut, jiwa kakakku langsung hilang. Mantra ini harus dihentikan. Perutku sakit sekali, Perutku terasa seperti ada orang di dalamnya, yang sedang mengeborku dengan bor listrik. Chengzi, Xiao, ada apa dengan kalian? Aku tidak tahu. Pasti dia. Pasti dia yang menularkannya padaku. Nona, diamlah. Kamu bahkan tidak bisa melihat kalau dia pura-pura sakit. Apa yang kamu tahu? Kakak, cepat ambil kotak kertas dan pulpen. Untuk apa kertas dan pulpen itu? Aku mau menulis wasiat. Semua harta yang atas namaku, semuanya aku berikan kepada Ali dari keluargaku. Aku ingin Ali menggunakan warisanku untuk membeli sebuah pulau di Hawaii, lalu menikahi 18 gadis cantik seperti bunga, dan berpesta setiap hari. Ini benar-benar membuatmu kesal. Jalan, apa ini? Siapa aku? Di mana aku? Penipu kecil ini benar-benar selalu membawa kejutan baru setiap hari. Hei, si berambut kuning, ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar yang menempel di sini, dan tidak mau pergi, tidak merasa mengganggu. Oh ya, aku ingatkan, kamu sofa, yang kamu duduki sofa ini, buatan tangan Italia, yang sangat mahal. Kamu yakin mau terus duduk di sana? Kalau nggak bisa ngatasin kakakku, mereka malah mau ngincar aku. Kenapa? Seorang yang miskin banget bisa punya aura yang begitu menakutkan. Tatapan itu, sikap itu. Aku pernah lihat di orang-orang yang benar-benar berkuasa, dan berpengaruh di keluarga kaya raya. Diam! Terlalu ganteng. Inilah pria sejatiku, nggak perlu pakai tangan buat bikin si cewek munafik malu. Satu tatapan saja sudah cukup. Tuan ini, aku nggak bakal salah kenal. Di dalam di kuil Shakyamuni di rumah ini, ada tanda ini. Dia milik keluarga lo. Cincin perak yang tampak biasa, ini adalah tanda identitas yang hanya dimiliki oleh anggota inti keluarga lu dan sistem musuh. Seorang pengangguran yang hidup dari bermain game, bagaimana mungkin dia punya benda seperti ini? Siapa? Sebenarnya kamu. Semuanya jadi begini karena kamu, Zhao Xiao. Hari ini aku pasti akan merobek mulutmu. Kakak, cepat lihat. Dia mau memukulmu, dia mau keluar. Keponakanku, dia ingin membawa kita ke dunia persaudaraan. Kenapa Suruodan ini kayak perempuan galak? Berani-beraninya menyerang adiknya, Suruodan.
Tenda, buang perempuan gila ini keluar. Oh, segera buang dia keluar dari gerbang keluarga Zhao. Tidak, Shenqing, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. The Shenqing, lepaskan aku. Kamu lupa janji yang kamu berikan pada ayahku dulu untuk merawatku seumur hidup. Kamu ini penipu. Berisik sekali. Tutup mulutnya. Ada apa lagi? Ayun, aku dianiaya. Zhao Shenqing berani mengganggumu. Ya, Zhao Shenqing. Dia orang keluarga Zhao demi adik perempuannya yang gila itu. Dia mengusirku dari rumah. Sudahlah, jangan menangis. Di mana kamu? Aku di depan villa keluarga Zhao. Hujan sangat deras, tetap di sana, dan jangan bergerak. Zhao Shenqing, jika dia mengabaikan orang-orangku, dia harus membayar harganya. Asisten Chen, Pak Gu, apa perintah Anda? Segera terbitkan sebuah siaran pers. Judulnya, Pewaris Grup Zhao. Demi menyenangkan selingkuhannya, mengusir teman masa kecilnya, dan membiarkannya mati begitu saja. Dalam 10 menit, aku ingin berita ini menduduki peringkat pertama trending di semua platform. Aku akan menghancurkan reputasi Zhao Shenqing dan grup Zhao. Pak Gu? Pak Zhao, ada masalah. Seluruh internet dipenuhi berita buruk tentang perusahaan kita. Ada yang membocorkan bahwa Anda mengusir Nona Sudari dan membiarkannya terombang-ambing sendirian di tengah hujan. Apa maksudmu? Saat ini, keluarga Zhao sedang menyalahgunakan kekuasaan. Bukti-bukti bahwa Zhao Shenqing adalah pria jahat sudah terungkap. Harga saham perusahaan kita mulai anjlok drastis. Hanya Guyan yang mampu, dalam waktu sesingkat ini, menggerakkan begitu banyak media untuk menciptakan kegemparan sebesar ini. Selain musuh bebuyutanku, Guyan, tidak ada orang lain. Kak, ada apa? Kak, jangan panik. Biarkan aku memikirkan cara. Bagaimana kalau kita langsung melakukan siaran langsung? Ilah sia-sia. Aku akan bilang bahwa sebenarnya, yang aku kandung, bukan manusia, melainkan Nezha, Shirwo dan ingin membahayakan anakku. Pangeran ketiga, Istana Naga Laut Timur. Aku lihat siapa yang masih berani. Percaya omong kosongnya. Xiao Xiao, ini saatnya hidup mati perusahaan. Jangan main-main. Segera aktifkan rencana darurat tingkat tertinggi. Dengan segala cara, tekan berita ini. Cepat, Pak Zhao. Itu tidak berguna. Postingan lawan terlalu banyak. Setiap kali kita menghapus satu, mereka langsung mengunggah 10. Teknis kita bilang. Pihak lawan, sepertinya mengerahkan banyak, pasukan bayaran, di media sosial. Sama sekali tidak bisa dihentikan. Res 21 bangun di klub. Para gadisku sedang mengumpulkan artikel-artikel negatif tentang Bos Zhao. Semua artikel negatif di seluruh internet menghilang dalam sekejap. Semua tautan berita berubah menjadi 404. Postingan Weibo dan komentar-komentar kasar itu juga lenyap semua, seolah-olah dihapus habis-habisan dari internet. Apalagi, baru saja, sebuah akun Weibo menerbitkan pengumuman yang dilampiri sebuah video pengawasan beresolusi ultra tinggi, yaitu rekaman lengkap insiden tabrak lari yang dilakukan oleh Shurwo dan Pak Zhao. Rekan-rekan di pintu masuk mengatakan, banyak mobil polisi datang dari luar, mengepung mobil Maybach milik Guyan, dan langsung membawa Shurwoni keluar dari mobil. Konon, Guyan ingin datang, tetapi ditolak mentah oleh pemimpin yang memakai topi wisata dengan satu kalimat. Apa kata-kata yang diucapkan oleh pria bertopi wisata itu? Tuan, kami dibayar oleh keluarga Lu untuk menangani kasus ini. Apakah Anda yakin ingin menghalangi tugas resmi? Kejadian tadi, apakah Anda yang melakukannya? Jangan terus-menerus menginterogasi Ajin, seperti menginterogasi tersangka. Kami lelah. Kami mau kembali ke kamar untuk tidur. Ibu hamil harus tidur lebih awal, dan bangun lebih awal agar baik untuk bayi. Cepat keluarkan uangnya. Uang apa? Jangan pura-pura bodoh. 5 juta. Sudah disepakati, siapa yang melihat mendapat bagian? Setengah untuk Anda, setengah untuk saya. Jangan bilang, bank tidak mau menerimanya. Oh benar. Nah yang ini Anda simpan besok pergi ke sana, ya? Lalu bagi saya 25 juta saja. Sudah, pembagian hasil rampasan selesai. Sekarang mari kita bicarakan hal yang serius. Demi hubungan kerjasama kita, saya rasa kita perlu menandatangani perjanjian resmi. Perjanjian apa? Pasal 1, selama masa kerja, karyawan wajib tanpa syarat berperan sebagai pacar bos. Dengan karakter sebagai pria tampan yang hancur dan miskin melarat, tapi gantengnya luar biasa. Pasal 2, saat bos membutuhkan, karyawan wajib siap sedia kapanpun dipanggil. Pasal 3, karyawan dilarang memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap bos. Pasal 4, mengenai gaji. Gaji bulanan 20.000, termasuk makan dan tempat tinggal. Tunjangan ini lumayan kan? Jauh lebih baik daripada kamu kerja di warnet sebagai juru ujian. Pasal 5, penafsiran akhir perjanjian ini sepenuhnya menjadi hak bos. Oke coba lihat, kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan dan cap. Perjanjiannya sudah kutanda tangani, jadi bos. Mulai sekarang, aku milikmu. Lalu,
Apa yang ingin kamu lakukan dulu? Aku. Seperti kucing yang ekornya di mana-mana, aku ngantuk bos. Soal tempat tinggal karyawan malam ini, bukankah sebaiknya diselesaikan? Kamu tidur di sofa. Di sofa itu, tertulis, termasuk akomodasi, tapi tidak disebutkan soal sepatu. Tempat tidurmu ini cukup besar, untuk tidur berdua, kamu pasti bisa bermimpi dengan leluasa. Sudahlah, cepat tidur. Bos, besok kan mau mengajakku ke acara transformasi pacar. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Cepat keluar, jangan sampai kamu menahan diri sampai sakit. Aku, benar-benar, kalau kamu gak keluar, aku bakal masuk. Jangan bertindak gegabah. Tenang dulu dasar. Si rambut kuning ini kan dari keluarga lu. Di belakangmu ada seluruh kelompok penjahat. Kesabaran kecil bisa merusak rencana besar. Ini masalah apa sih? Apa aku benar-benar membiarkan serigala masuk ke rumah? Atau justru mengundang leluhur kembali? Ajin, makanlah lebih banyak. Lihat, betapa kurusnya kamu. Namamu apa, Ajin? Seharusnya kamu dipanggil Tuan Rusa yang diam. Leluhur, lihatlah, betapa rendahnya dirimu. Kenapa kamu menangis? Itu soal ciuman kan? Kalau nggak suka, aku suruh dapur masak yang lain buat kamu. Kak, kenapa kamu aneh banget hari ini? Lihat ada nggak? Aku cuma peduli sama pacarmu aja. Lagi pula, kita kan udah kayak keluarga sendiri. Udah jangan acting kayak di Abyss di sini. Hari ini, kita bakal jalankan proyek transformasi pacar sempurna. Langkah pertama, ganti penampilanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gaya yang sopan tapi liar, ditambah sedikit melankolis. Setelah makan, kita pergi ke Starlight International Plaza. Bos yang menyewa seluruh tempat. Lihat apa yang kamu suka, beli saja. Terima kasih bos, dia memang sudah seperti itu. Bahkan, dia termasuk level legenda di kalangan pemuda bangsawan. Perlu kamu ubah? Ayo kita ke toko itu dulu. Jelek sekali jelek. Ini merek Italia. Sangat mahal. Mahal tapi jelek. Lolo Piana. Merek apa ini? Belum pernah lihat. Astaga, kamu belum pernah lihat merek ini? Ini adalah raja merek mewah di kalangan orang super kaya yang terkenal karena kesederhanaannya. Selamat sore Nona Zhao. Tuan ini adalah pacarku. Wol Roma adalah serat hewan paling langka di dunia. Hanya dihasilkan di pegunungan Andes. Berat per gram dan kepadatan tenunannya cukup bagus. Bulu halus lapisan dalam anak kambing, yang hanya bisa dipanen sekali seumur hidupnya, dengan produksi yang sangat rendah. Pakaian ini menggunakan benang 2 helai. Teksturnya lumayan, tapi tenunannya terlalu longgar. Milan juga, pengerjaannya memang cukup teliti, sayangnya kainnya hanya 150, terlalu biasa. Hanya 2 potong ini saja. Baik Tuan, Louis, katakan jujur padaku, bagaimana bisa kamu tahu sebanyak ini? Bodoh. Aku tahu banyak sekali. Apa? Lupa apa yang aku katakan padamu? Saat lelah bermain game di warnet, pasti harus cari sesuatu untuk dilakukan kan? Jadi aku baca semua majalah mode itu. Kamu tahu sendiri, di bidang kita ini juga butuh bekal pengetahuan. Lagi pula, kalau mau menipu, maksudku menarik perhatian putri kaya raya. Seperti bos, kan harus belajar dulu bukan? Kamu benar-benar hebat. Tenang saja, mulai hari ini, kamu gak perlu lagi baca majalah-majalah jelek itu. Kalau mau tahu apapun tanya saja langsung ke aku. Aku adalah ensiklopedia mode hidupmu. Oke aku dengar kata bos. Xiao. Apa sih yang ada di otakmu? Baca majalah bisa tahu seluk-beluk bahan dan kerajinan tangan? Wah, aku kira siapa? Bukankah ini Nona Zhao Xiao dari keluarga Zhao? Oh, kok Nona Zhao hari ini gak ngikutin kakakmu? Malah bawa teman baru jalan-jalan. Xiao, bukan maksudku ngomongin kamu. Tapi selera kakakmu makin buruk aja. Gak nyangka seleramu malah lebih buruk dari kakakmu. Kamu ninggalin pemuda kaya raya yang baik-baik aja. Malah mulai suka sama cowok miskin berambut pirang yang numpang hidup kayak gini. Lihat deh, total pakaiannya itu ada 500 yuan gak? Kamu ini, dari tumpukan sampah di gang mana sih kamu memungutnya? Wang Qian, apa yang kamu katakan tadi? Ulangi lagi. Aku bilang, dia itu pemalas miskin, yang hidup dari orang lain. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya mengomentari orangku? Pergi dari hadapanku. Kamu berani memukul orangku? Aku memang memukul orangmu, terus kenapa? Aku bilang pada kalian, meskipun dia memang pemalas yang hidup dari orang lain, yang dia manfaatkan adalah sisi. Aku mau saja, bahkan kalau dia sampah, dia tetap sampah milikku. Apa urusanmu sebagai orang luar untuk mengklasifikasikannya? Zhou Xiao, tunggu saja. Kamu punya uang kan? Bukankah kamu suka memelihara pria manja? Manajer kemana saja kamu? Usir kedua orang ini keluar. Sekarang juga. Hari ini aku akan menghancurkan toko ini dengan uangku. Lantai ini aku sewa seluruhnya. Masukkan mereka ke dalam kotak sampah dan buang. Bau berisik sekali, si pengisap uang dari Real Madrid. Berani-beraninya dia menatapku seperti itu. Lihat apa sih? Kau, si cowok ganteng yang hidup dari wanita. Apa aku punya hak bicara di sini? Manajer, kenapa masih diam? Saja, cepat usir mereka keluar. Apa kalian sudah lupa apa itu uang? Orang yang aku sayangi, malah dipermalukan seperti ini oleh orang lain. Serahkan saja padaku. Mau mengeluarkan uang untuk bersaing denganku? Aku sarankan kau lebih baik. Kalau kau dijual, harganya mungkin gak bakal sampai sepersekian dari nilai kartu ini. Lantai VIP ini, serta semua gerai merek di lantai ini. Sisa jam operasional hari ini aku sewa habis. Hahaha, lucu banget. Kau cuma mau pamer pakai barang rongsokan ini? Ini kartu anggota warnet mana? Atau kartu prabayar salon rambut? Aku tahu banget, orang yang gak bisa diandalkan di saat-saat krusial kayak gini,
Benar-benar benci sekali bisa langsung menghilang ke dalam lubang di tanah.